Awal tahun ini, Presiden Joe Biden mengesahkan RUU yang melarang penggunaan aplikasi TikTok di negaranya bila dalam kurun waktu yang diberikan, TikTok tidak menjual sebagian sahamnya kepada perusahaan Amerika Serikat. Hal serupa juga pernah dilakukan oleh Presiden Donald Trump pada tahun 2019. ByteDance, perusahaan Tiongkok pemilik TikTok, diberi waktu selama 9 bulan terhitung sejak April 2024. Bila ini terjadi, maka TikTok akan kehilangan salah satu negara pengguna terbesar mereka, yaitu Amerika Serikat. Di Indonesia sendiri, yang pada Juli 2024 telah menjadi negara dengan pengguna TikTok terbesar dunia, salah satu unit usaha ByteDance yang mengelola TikTok Shop telah dilarang dan beralih ke marketplace lokal, yakni Tokopedia. Sebagai platform media sosial yang terintegrasi dengan pemasaran online atau social commerce, benarkah pemerintah Tiongkok menjadikan TikTok sebagai salah satu media untuk memasarkan produk-produk berlabel Made in China ke pasar dunia? Apa kaitannya dengan program Made in China 2025? Menarik untuk membahas ini dan mari kita eksplor lebih dalam lagi. Sebelum membahas tentang aplikasi TikTok dan kaitannya dengan strategi pemasaran produk Made in China, mari kita review terlebih dahulu profil perusahaan induk TikTok. ByteDance Ltd adalah perusahaan teknologi China berkantor pusat di Beijing yang mengembangkan aplikasi jejaring sosial berbagi video, terutama TikTok. Perusahaan ini didirikan oleh Chang Yiming pada tahun 2012. ByteDance memiliki lebih dari 40 aplikasi yang beroperasi di 60 negara di seluruh dunia, antara lain CapCut, TikTok Shop, Lark, Pico, Tuyoutiao, Sigua, Like, dan lain-lain. Tuyoutiao dimulai sebagai mesin rekomendasi berita dan secara bertahap berkembang menjadi platform yang mengirimkan konten dalam berbagai format seperti teks, gambar, media diskusi, microblog, dan video. ByteDance sebelumnya mengakuisisi startup media sosial Musical.ly dan dikombinasikan dengan Douyin ke dalam satu aplikasi dengan nama TikTok. Pada bulan Juli 2024, Business of Apps memperkirakan bahwa TikTok akan memiliki 1,8 miliar pengguna aktif bulanan pada akhir tahun 2024, naik dari 1,5 miliar pada tahun 2023. Ini akan menjadikan TikTok 26,26% dari 3,96 miliar pengguna media sosial aktif bulanan di dunia dan 19,26% dari 5,4 miliar pengguna internet di dunia. Hingga Juli 2024, Indonesia memiliki pengguna TikTok terbesar dengan hampir 157,6 juta pengguna, menggeser Amerika Serikat yang sebelumnya sebagai negara dengan pengguna TikTok terbesar di dunia. ByteDance dianggap sebagai salah satu unicorn paling berharga di dunia. Perusahaan ini memiliki kemitraan strategis dengan Partai Komunis Tiongkok, usaha yang didukung di Beijing dan Shanghai. Pada 27 Februari 2019, FTC mendenda TikTok Incorporated sebesar 5,7 juta US dollar karena dianggap mengumpulkan informasi dari anak di bawah umur 13 tahun yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Privasi Daring Anak-anak di Amerika Serikat. ByteDance merespons dengan menambahkan mode khusus anak-anak ke TikTok yang memblokir unggahan video, pembuatan profil pengguna, pengiriman pesan langsung, dan mengomentari video orang lain sambil tetap memungkinkan untuk melihat dan merekam konten. Di 2 tahun belakangan, TikTok menghadapi peningkatan batasan dan larangan dalam skala global. Di Amerika Serikat tahun lalu, sidang Kongres dengan CEO TikTok menjadi berita utama. April tahun 2024, Presiden Joe Biden menandatangani undang-undang yang menuntut perusahaan induk TikTok ByteDance untuk mendivestasi sebagian saham ke perusahaan Amerika Serikat atau menghadapi larangan permanen di negara tersebut. Tak hanya di Amerika Serikat, pembatasan TikTok juga terjadi di beberapa negara. Melansir VOA, pemerintah Australia telah melarang penggunaan TikTok di semua perangkat milik pemerintah federal karena masalah keamanan. Aturan ini mulai berlaku pada tanggal 4 April 2023. Pemerintah Inggris juga melarang pejabat memasang TikTok di ponsel dan perangkat kantor. Keputusan itu diambil setelah pemerintah setempat menerima masukan dari Pusat Keamanan Cyber Nasional. Larangan penggunaan TikTok disebut-sebut sejalan dengan tindakan serupa yang dilakukan negara mitra internasional seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Komisi Eropa. Larangan penggunaan TikTok di Afghanistan diberlakukan pada April tahun lalu. Alasannya konten di TikTok dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pada tanggal 10 Maret tahun ini, Belgia mengumumkan larangan penggunaan TikTok pada perangkat yang dimiliki atau dibiayai oleh pemerintah federal selama minimal 6 bulan. Aturan ini diberlakukan karena ada kekhawatiran tentang keamanan cyber, privasi, dan penyebaran informasi yang salah.
Larangan penggunaan TikTok ini didasarkan pada peringatan dari Dinas Keamanan Negara dan Pusat Keamanan Cyber yang mengendus potensi resiko terkait penggunaan platform besutan ByteDance tersebut, termasuk pengumpulan data pengguna dan manipulasi konten berita. Pemerintah Kanada telah melarang penggunaan TikTok pada semua perangkat pemerintah karena dianggap menimbulkan resiko yang tidak dapat diterima terhadap privasi dan keamanan. Kementerian Pertahanan Denmark mengeluarkan peraturan tentang pelarangan penggunaan TikTok di unit resmi sebagai langkah keamanan cyber. Larangan ini didasarkan pada penilaian Pusat Keamanan Cyber Denmark yang mengidentifikasi resiko spionase. Larangan penggunaan TikTok di India telah ditandatangani sejak 2020. Mereka telah melarang TikTok dan beberapa aplikasi China lainnya karena masalah privasi dan keamanan, menyusul bentrokan di perbatasan Himalaya antara India dan China. Pada tanggal 23 Februari 2023, Parlemen Uni Eropa mengeluarkan larangan sementara penggunaan TikTok karena kekhawatiran atas keamanan cyber. Namun 5 hari kemudian, tepatnya pada 28 Februari, Parlemen Uni Eropa mengumumkan larangan TikTok di semua perangkat seluler yang dikeluarkan oleh pemerintah. Larangan ini memicu serangkaian kebijakan serupa di seluruh Eropa dan negara-negara lain. TikTok Shop adalah fitur e-commerce dari layanan hosting video TikTok. Pada bulan Oktober 2020, TikTok mengumumkan kemitraannya dengan Shopify untuk fitur yang disebut TikTok for Business. Kolaborasi ini meletakkan dasar bagi peluncuran TikTok Shop. TikTok Shop mulai diuji di Amerika Serikat pada November 2022 dan diluncurkan di Amerika Serikat pada tanggal 12 September 2023. Pada bulan November 2022, ByteDance memulai pengujian beta platform tersebut di Inggris Raya dan beberapa negara Asia Tenggara. Pada bulan Desember 2022, Amazon mengumumkan peluncuran Amazon Inspire, sebuah platform yang menyerupai TikTok Shop dalam upaya untuk bersaing dengan TikTok. Pada bulan September 2023, ByteDance mengumumkan peluncuran TikTok Shop secara global yang terutama dipengaruhi oleh Amazon Inspire. Sejak diluncurkan, TikTok Shop telah menghadapi masalah terkait misinformasi tentang produk, ulasan yang dibuat oleh kecerdasan buatan generatif untuk mempromosikan produk tertentu, dan kasus-kasus penipuan. Dilaporkan bahwa penjualan harian TikTok Shop rata-rata sekitar 7 juta US dollar pada Oktober 2023. Pada tahun 2023, produk-produk TikTok Shop laris manis di aplikasi TikTok sendiri. Selain menawarkan produk-produk inovatif, juga dengan harga yang murah. Hal ini kemudian menimbulkan gejolak di berbagai negara termasuk Indonesia karena beberapa e-commerce lokal tersaingi. Itulah kemudian TikTok Shop ditutup di Indonesia dan diganti oleh platform e-commerce lokal Indonesia Tokopedia, terhitung mulai 4 Oktober 2023, yang kemudian dikenal dengan Shop Tokopedia. Namun diketahui bahwa kepemilikan saham Shop Tokopedia dikuasai oleh TikTok dengan 75,01% dan sisanya sebesar 24,99% dimiliki oleh PT Gojek Tokopedia Tbk. TikTok Shop mulai disorot di pasar global lantaran Project S, yakni program internal TikTok yang ditujukan untuk menjual barang-barang hasil produksinya sendiri dari China. Menurut laporan Financial Times yang dipublikasikan oleh Kumparan pada Juli 2023, menyebut bahwa barang-barang yang dijual dalam Project S TikTok Shop berasal dan dikirim dari China lewat sebuah perusahaan yang terdaftar di Singapura. Perusahaan ini diketahui juga merupakan anak usaha ByteDance. Strategi TikTok ini awalnya terdeteksi di Inggris pada awal 2023. Praktik ini dinilai memonopoli pasar sebab TikTok bisa mengatur algoritma untuk mendorong penjualan barang produksinya tersebut. Namun meskipun TikTok Shop dan Project S akhirnya ditutup dan tidak beroperasi di Indonesia, namun pada kenyataannya para seller di Shop Tokopedia banyak yang menjual produk berlabel Made in China. Hal ini karena peran importir barang China yang menjamur di Indonesia. Apalagi produk berlabel Made in China selain murah juga punya kualitas yang bagus. Dan ini sangat cocok untuk pasar negara berkembang termasuk di Indonesia. Kita bahas lebih detail tentang produk China yang mendominasi etalase marketplace di kesempatan lainnya. Nah, apakah social commerce TikTok jadi alat Tiongkok untuk memasarkan produk China atau untuk misi tertentu lainnya sesuai instruksi pemerintah? Apalagi perusahaan-perusahaan khusus Tiongkok pada umumnya punya perwakilan dari Partai Komunis Tiongkok. ByteDance dalam hal ini mengutus seorang elit partai sebagai salah satu wakil presiden perusahaan, yakni Chang Fuping. Untuk hal itu tentu perlu investigasi yang lebih mendalam, namun indikasinya telah mengarah ke hal ini dengan berbagai fakta di lapangan. Namun secara garis besar, bila kita mendalami tentang program Made in China 2025 yang telah dimulai sejak tahun 2015, yang bertujuan pada 2025, 70% produk yang digunakan di seluruh dunia adalah produk Made in China. Dan TikTok Shop yang mendunia tentu dapat menjadi salah satu platform strategis untuk misi ini.
Namun meskipun demikian, kehadiran produk-produk China di pasar dunia telah mendisrupsi industri secara global, di mana kita ketahui selama ini produk-produk branded dari Amerika Serikat dan Eropa telah mendominasi pasar global dengan harga yang relatif mahal. Sehingga dengan kehadiran produk-produk China, maka harga berbagai produk berteknologi tinggi semakin kompetitif dan masyarakat bisa mengaksesnya dengan harga yang bisa dijangkau.